Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa, salam selamat buat teman-teman semua dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat datang lagi di channel Insanu Dhaif. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel Insanu Dhaif, karena dukungan serta support dari Anda semua, dari teman-teman semua akan menjadi inspirasi buat kami semua untuk terus berkarya dan berkarya ke depannya. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas tentang agama Islam, tentang rukun-rukunnya Islam. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukumnya Islam. Nah, mungkin sebagian teman sudah ada yang tahu, dan mungkin sebagian juga belum ada yang tahu tentang hukum-hukum Islam. Nah, kalau kemarin kita sudah jelaskan tentang rukun-rukun Islam ya. Jadi rukun Islam yang kemarin ada 5 sudah dijelaskan di video yang sudah kemarin gitu ya. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukumnya Islam ya. Nah, di sini saya membawa kitab Mabadi ya, yang seperti biasanya, yaitu Mabadi. Ini adalah perpaduan antara juz 1, juz 2, juz 3 dan juz 4 ya. Jadi Mabadi itu juznya ada 4 ya. Juz 1, juz 2, juz 3 dan juz 4. Nah, kitab Mabadi ini adalah karangan Syekh Umar Abdul Jabbar radhiyallahu an ya. Jadi kitabnya, sekali lagi saya kasih tahu kitabnya, yaitu Mabadi Al-Mabadi Fiqi ala Madhabil Imam Syafi'i, karya atau karangan Syekh Umar Abdul Jabbar radhiyallahu anhu taala gitu ya. Baik, langsung saja kita buka di sini di Mabadi. Keterangannya di sini adalah di kitab Mabadi juz 3 ya. Mabadi juz 3. Di Mabadi juz 3 apa juz 2 ini? Oh, juz 2 ya, saudaraku. Maaf teman-teman. Ternyata di sini keterangannya yang kita akan terangkan sekarang adalah di kitab Mabadi juz 2. Nah, di sini ya dijelaskan adalah ahkamul islami ya. Jadi kalau kita maknai secara Jawa ya, secara ala santri ya, karena pondok saya itu memaknainya secara ala santri Jawa ya. Jawanya dari Jawa Timur, yaitu pelosok Kediri. Kalau kita maknai ahkamul islami utawi piro-piro hukum Islam ya. Kalau kita Indonesia kan adapun beberapa hukumnya Islam gitu ya. Jadi ahkamul islami utawi piro-piro hukum Islam iku khamsatun ya. Iku khamsatun, ada 5. Jadi hukum-hukumnya Islam itu ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah al-fardu ya. Al-fardu. Yang pertama adalah fardu. Yang kedua wasunnatu, sunnah. Yang ketiga wal haramu, haram. Yang keempat wal makruhu, makruh. Yang kelima wal mubahu, mubah. Nah, jadi hukum-hukumnya Islam ya itu ada 5, sama dengan rukun Islam ya. Jadi kalau rukun Islam kemarin ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Karena di sini tentang hukum-hukumnya Islam juga ada 5. Yang pertama adalah fardu, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh, dan yang terakhir atau yang kelima adalah mubah. Nah, kalau kita sudah tahu tentang hukum-hukum Islam yang berupa 5 ini, maka kita juga harus tahu definisi atau keterangan daripada yang 5 tadi, seperti fardu, sunnah, ya, haram, makruh, mubah. Jadi kita harus tahu definisinya bagaimana. Ya, fardu itu bagaimana, sunnah itu bagaimana, haram itu bagaimana, terus makruh itu bagaimana, terus mubah itu bagaimana. Nah, di sini yang pertama adalah fardu. Ya, jadi definisi fardu itu adalah al fardu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Nah, di sini fardu ialah atau fardu adalah sesuatu perkara yang apabila kita lakukan, kita laksanakan, itu akan mendapat pahala, mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan apabila kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Seperti contoh apa? Salat. Nah, salat di sini ya. Jadi sholat itu adalah fardu yang harus kita lakukan. Jadi sholat itu adalah contoh salah satu yang fardu. Jadi sholat itu apabila kita laksanakan, kita mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, dan apabila kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Nah, di sini fardu itu ya, wahwa wal wajibu bimakna wahidin. Jadi fardu dengan wajib itu ya, itu mempunyai makna satu gitu ya. Itu adalah fardu. Nah, di sini juga kita harus tahu macam-macam fardu itu ada berapa gitu kan ya. Jadi
macam-macam fardu itu ada dua, aksamuhul fardi. Jadi macam-macam fardu itu adalah satu fardu ainin, yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, ketika kita sudah tahu fardu itu terbagi menjadi dua, satu fardu ain, dua fardu kifayah, kita juga harus tahu definisinya bagaimana. Fardu ain itu bagaimana, fardu kifayah itu bagaimana. Yang pertama adalah fardu ain ya. Jadi fardu ain ialah huwa al-wajibu ala kulli mukallafin fi'aluhu wa idza fa'alahu al-ba'du la yasqutu anil baqina gitu ya. Jadi fardu ain adalah suatu perkara yang harus dilakukan ya bagi setiap orang mukallaf ya. Jadi per individu ya, kalau fardu ain per individu. Jadi tidak bisa diwakilkan gitu ya. Jadi harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf ya. Jadi tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa gugur apabila sebagian atau teman-teman kita yang melakukan, seperti contoh sholat gitu ya. Jadi sholat ini adalah hukumnya fardu ain di sini ya. Fardu tadi hukumnya fardu, fardunya adalah fardu ain. Jadi fardunya fardu ain, yang mana fardu ain tadi adalah suatu perkara yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf ya, dan tidak bisa gugur walaupun sebagian kita yang melakukan atau teman kita yang melakukan. Seperti contoh misalnya mentang-mentang kita capek, mentang-mentang kita repot, mentang-mentang kita lesu gitu ya, jadi ini manggil temannya, hai boy sini, apa bang, ini kan gue lagi capek nih ceritanya, iya terus jadi gue minta tolong nih sama lo. Tolong apa bang? Ya, ini ada duit 100 gitu ya, tolong wakilin gue sholat. Ya nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa diwakilkan sholatnya. Karena apa? Karena sholat itu termasuk fardunya fardu ain yang harus dilakukan oleh setiap per individu. Jadi kalau diwakilkan itu tidak bisa. Jadi kalau kita meninggalkan sholat itu hukumnya dosa, itu mendapatkan dosa. Tapi kalau kita melakukan atau melaksanakan tersebut, apa fardu tersebut, kita akan mendapatkan pahala. Barakallah. Nah, terus yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah ini berbeda dengan fardu ain. Jadi huwa al-wajibu fi'luhu ala jam'il mukallafin. Jadi kalau fardu kifayah itu dilakukan oleh semua orang yang mukallaf ya. Tapi berbedanya di sini, walakin idza fa'alahu ba'duhum saqata. Ya, tetapi ketika sebagian atau salah satu dari orang tersebut melakukannya, itu maka saqata gugur ya, gugur kewajiban tersebut. Seperti contohnya apa? Kasolatil jenazah, seperti halnya sholat jenazah. Jadi misalnya ada kita di desa ya, satu kampung ya, ada orang yang meninggal ya, ada orang yang meninggal. Nah, sebagian dari orang tempat kita atau sebagian orang-orang di desa kita ini sudah melaksanakan, sudah melakukan fardu ain tadi. Seperti apa? Mengurusi jenazah tadi. Jenazahnya sudah diurusi ya, walaupun sebagian yang mengurusi, maka kewajiban ini yang lain maka gugur ya, karena sudah dilakukan oleh sebagian daripada orang kampung tersebut. Tetapi kalau satu kampung itu tidak ada yang melakukan tersebut, maka satu kampung itu mendapatkan dosa. Subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi mungkin kalau ini video ini kita menjelaskan tentang fardu aja dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas di video-video selanjutnya nanti ya. Jadi kesimpulannya, kita ini ambil kesimpulannya, yaitu hukum-hukumnya Islam itu ada 5 ya. Hukum-hukum Islam ada 5, jangan salah ya. Jadi hukum Islam itu cuma ada 5. 1 fardu, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah ya. Jadi jangan ditambah 6 nanti ditanya kamu orang apa, orang Islam, hukum-hukumnya Islam ada berapa? Ada 6. Nah, kacau nanti ya. Karenanya di sini hukum-hukumnya Islam itu cuma ada 5. 1 fardu ya, dihafalkan juga ya. 1 fardu, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Ini cuma ada 5. Jangan ditambah-tambah lagi. Apalagi jangan sampai dikurang-kurangin ya. Jadi ada 5 ya. Nah, terus yang namanya fardu ya, fardu adalah apa definisinya? Fardu adalah sesuatu perkara yang apabila kita laksanakan, apabila kita lakukan, itu akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan, itu akan mendapatkan dosa gitu ya. Nah, di sini terus macam-macamnya fardu ya. Jadi macam-macam fardu itu ada 2.
Jangan nanti ditambah ada 3, nanti ditanya macam-macam fardunya ada berapa, dijawab ada 3, dijawab ada 4, dijawab ada 1 ya. Jadi di sini macam-macamnya fardu cuma ada 2. 1 yaitu fardu ain ya, 2 fardu kifayah. Kalau fardu ain itu perbedaan cuma per individu, yang melakukannya per individu, setiap orang gitu ya. Sepertinya saya melakukan, kamu juga harus melakukan. Jadi yang kewajiban kamu tidak bisa saya lakukan, seperti contohnya tadi sholat. Jadi sholat kamu tidak bisa diwakilin kepada saya, begitu juga dengan sholat saya tidak bisa saya wakilkan kepada kamu gitu ya. Nah terus kalau fardu ain itu dikerjakan oleh semua orang mukallaf, seperti contohnya sholat jenazah. Jadi apabila salah satu di antara orang tersebut atau sekelompok tersebut, golongan tersebut sudah melakukan suatu perkara tersebut, maka kewajiban yang lainnya gugur. Jadi mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penjelasan-penjelasan yang kurang lengkap, kurang jelas, silahkan tulis di komen ya, di deskripsi di bawahnya ini ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.